Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. Kami akan menyampaikan materi tentang permasalahan seksual abuse anak usia dini berbasis gender. Perkenalkan, nama saya Mas Rina, NIM 2418034 akan menyampaikan pengertian seksual abuse berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang menuju kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan di mana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dan disebut kekerasan berbasis gender karena menunjuk pada dampak status gender perempuan yang suprionat dalam masyarakat. Berikut ada identitas pelaku seksual abuse. Yang pertama, familia abuse. Incest merupakan seksual abuse yang masih dalam hubungan darah, yang menjadi bagian dalam keluarga inti seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri atau kekasih, termasuk dalam pengertian incest. Yang kedua, extrafamilia abuse dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut pedofil. Yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Selanjutnya ada jenis-jenis seksual abuse berbasis gender. Sedangkan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan menurut Sri Nurjai Junaida dapat terjadi dalam bentuk yang pertama, tindakan kekerasan fisik, yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh pelaku atau dengan alat-alat lain. Antara lain, contohnya tamparan, pemukulan, penjambakan. Yang kedua, ada tindakan kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang bertujuan untuk merendahkan citra seseorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Contohnya seperti kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, dan ancaman. Selanjutnya, yang ketiga, tindakan kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindak kekerasan seksual meliputi yang pertama, ada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Yang kedua, ada pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk bertujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Yang ketiga, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dampak seksual abuse berbasis gender. Nah, yang pertama ada gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis itu diantaranya tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, kemudian depresi, dan suka menyendiri. Nah, gangguan psikologis ini ada 3 macam. Yang pertama dari akibat psikoseksual terjadinya incest. Nah, incest sendiri itu adalah hubungan seksual oleh 2 orang yang masih memiliki hubungan darah atau pertalian darah. Nah, akibatnya adalah depresi, putus asa, gelisah, dan suka menyendiri. Kemudian ada aversion seksual, nah di mana korban menolak hubungan psikologis kepada lawan jenis. Kemudian yang ketiga ada penularan agresi seksual. Dampak seksual yang pertama ada gangguan psikologis, kemudian yang kedua ada secara medis. Nah, secara medis ini biasanya anak hasil hubungan incest berpotensi besar mengalami kecacatan baik dalam hal fisik maupun mental. Nah, kemudian yang ketiga ada akibat lain yang cukup meresahkan korban, di mana korban sering disalahkan, mendapat stigma atau label yang buruk, padahal
Korban di sini kejadian yang dialami korban sendiri itu bukan kehendaknya, melainkan dia sendiri itu sebagai korban pelecehan atau kekerasan seksual. Kemudian yang keempat, ada berbagai studi memperlihatkan hingga dewasa, anak-anak korban kekerasan seperti incest biasanya memiliki self-esteem atau rasa harga diri rendah. Kemudian depresi, sulit percaya orang lain, memendam perasaan bersalah, dan tidak memiliki minat pada seks. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan seksual abuse berbasis gender. Menurut Majelis Umum PBB menyebutkan bahwa untuk penanganan, pemulihan, dan penanganan kekerasan seksual itu meliputi sejumlah hak. Yang pertama yaitu ada hak restitusi dan yang kedua adalah hak kompensasi. Di mana hak restitusi itu menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada bagi korban sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mengharuskan adanya pemulihan. Kemudian untuk hak kompensasi yaitu akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya. Jadi ada perkiraan nilai ekonomi yang dirugikan dari pelanggaran hak asasi manusia. Seperti contohnya kerusakan fisik dan mental, kesakitan, penderitaan, dan tekanan batin. Kemudian ada kesempatan yang hilang termasuk pendidikan. Itu nanti ada nilai kompensasinya.